Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait masalah Ustadz Riyad Bajri, yang dimana beliau ini menghalalkan rokok ya teman-teman. Namun ya teman-teman, Ustadz Riyad Bajri ini yaitu berpendapat yaitu tentang terkait masalah rokok halal itu dengan mengambil pendapatnya Imam Asy-Syaukani, yang dimana beliau ini adalah Imam Ahlussunnah dan mengatakan bahwasanya rokok di zaman dahulu itu halal. Jadi nggak ada kandungan-kandungan nikotin, kimia, racun dan lain-lainnya teman-teman. Itu rokok zaman dulu. Jadi ulama dulu menghalalkan. Akan tetapi teman-teman ya, Imam Syaukani ini ya beliau sudah wafat. Dan sekarang ini rokok di zaman sekarang ini sudah berbeda dengan rokok di zaman dahulu. Tentunya ya para dokter sudah mengatakan bahwasanya rokok ini berbahaya, dan orang-orang yang berokok ini kalau sudah mulai ini teman-teman sudah tidak sehat, masuk ke rumah sakit, baru sadar bahwasanya rokok itu berbahaya. Dan bahkan banyak video-video yang memaparkan bahwasanya ya yaitu terkena kanker dan lain-lainnya teman-teman. Namun ya teman-teman, Ustadz Riyad Bajri ini masih berpegang yaitu pendapat dari Imam Syaukani ini teman-teman. Lalu bagaimana mematahkan yaitu argumen-argumen dari Ustadz Riyad Bajri ini yang katanya rokok itu halal. Nah teman-teman, jadi ini ada Ustadz yang akan menjelaskan bahwasanya benarkah rokok itu halal, dan beliau ini di awal video mengatakan bahwasanya tidak menyinggung yaitu Ustadz yang bersangkutan. Namun ini secara umum kalau ada Ustadz yang mengatakan rokok itu halal dan berpendapat yaitu Imam Asy-Syaukani. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video lengkapnya ya. Jadi gini ya kawan, ini kita tidak ingin membantah secara khusus, tapi ini alat torik. Alat torik itu apa? Ya jalan aja gitu ya. Pertama, kita sampaikan kaidah yang dipakai tentang halalnya rokok dengan al-aslu fil asya adalah ibahah. Kaidah asal segala sesuatu itu adalah mubah hatta yaji'a syariful ibahah. Berarti kan kata setelahnya sampai datang dalil yang memalingkan kemubahannya. Penerapan kaidah tadi, kalau kita mengeluarkan kaidah asal, berarti kita harus mendatangkan bukti-bukti atas haramnya rokok. Kalau kita nggak bisa mendatangkan bukti atas haramnya rokok, maka berarti apa? Berarti Anda nggak bisa mengeluarkan dari hukum asal. Baik. Sekarang kita lihat dari beberapa sisi. Ingat ya, ini saya tidak bahas secara khusus loh ya. Saya hanya lewat perjalanan gitu, lewat di jalan, terus ngomong masalah ini. Beda kasusnya kalau dipersiapkan itu ya. Pertama, kita keluarkan dari kaidah asal karena satu, rokok membahayakan. Kata bahaya bisa ditinjau saat itu atau akan datang. Bukti bahwasanya rokok adalah membahayakan adalah ahli kedokteran yang mengatakan itu. Yang kedua, al-ibroh di dalam pernyataan hukum yang memang asalnya tidak ada di Quran atau Sunnah adalah ahli di bidang itu, dan ahli di bidang itu menyatakan bahwasanya rokok itu mengandung bahaya kepada dirinya, karena terkandung di rokok itu beberapa hal racun atau yang lain yang sudah ma'ruf bagi semua orang. Yang kedua, larangan yang kedua pada rokok itu apa? Mengganggu orang lain asapnya, dan ini dilarang oleh syariat. La dharara wala dhirara, nggak boleh membahayakan pada dirinya dan nggak boleh membahayakan kepada orang lain. Nah, kenyataan yang ada, asap rokok itu lebih bahaya kepada orang lain ketimbang asap rokok itu kembali ke dirinya. Baik. Kemudian selanjutnya, di dalam rokok itu mengandung apa? Idha'atul mal, membuang-buang harta. Dan membuang-buang harta itu adalah diberikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, la dunia wala ukhrawiyah. Apakah rokok ada manfaat, keuntungan duniawiyah berupa kesehatan atau bisa mendatangkan uang? Tidak ada. Kepada seterusnya, apakah itu ada keuntungan yang kita dapatkan darinya? Nggak ada. Kata Rasulullah SAW, nah Rasulullah an idha'atil mal. Rasulullah melarang untuk menyia-nyiakan harta. Dan pada rokok itu terdapat apa? Menyia-nyiakan harta. Selanjutnya, di sana ada kaidah yang disepakati oleh para ulama. Syekhul Islam menyebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Syekh Sa'di dalam beberapa kitab-kitab usulnya menyebutkan, ad-dinu mabniyun ala jalbil masalihi wa daf'il madhari. Agama itu dibangun di atas mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Kemadharatan yang ditolak oleh agama kita terbagi menjadi dua. Ada kemadharatan 100%, yang kedua ada kemadharatan mayoritas dan kemaslahatan minoritas. Ketika sesuatu perkara itu mengandung kemadharatan mayoritas, ya, minoritas kemaslahatan tetap dilarang. Jikalau sesuatu itu mengandung kemadharatan 100%, maka lebih-lebih lagi akan dilarang. Sekarang rokok, kita lihat kemungkinan dua.
apakah dia 100% mengandung kemadharatan atau 60% ke atas atau 50% ke atas dan kemaslahatannya di bawah 50, maka tetap itu diharamkan oleh syariat dengan kaidah tadi la dharara wala dirara. Terusnya kita lihat lagi, ada mengatakan bahwasanya rokok nggak ada di zamannya Nabi. Oke, rokok memang tidak di zamannya Nabi, tapi perhatikan berapa banyak Nabi alaihi salatu wasalam mengharamkan suatu hukum dikarenakan di situ mengandung madharat. Khomer Allah haramkan karena apa? Mengandung madharat. Apa madharatnya khomer? Menghilangkan, merusak akal. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khomer bukan sekedar khomernya, karena khomer itu mengandung madharat. Perhatikan, mengandung madharat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba? Karena riba mengandung apa? Madharat. Nah teman-teman ya, kita stop dulu ya. Saya sangat kagum dengan Ustadz ini, siapa namanya? Ustadz Khaliful Hadi. Jadi bagi yang masih merokok ya, bagi Ustadz yang ada yang menghalalkan rokok, ini harus mendengarkan yaitu Ustadz Khaliful Hadi ini. Sesuai dengan argumen, sesuai dengan ya dalil, sesuai dengan kedokteran dan lain-lain. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi kan ada ya ikhwah yang ngaji sama Ustadz itu ada yang nge-vape ya, ada yang rokok. La haula wala quwata illa billah. Coba kita dengarkan baik-baik ya teman-teman ya. Gak ada manfaatnya sama sekali ya. Sedikit pun gak ada, membuang-buang harta ya. Dan ya pokoknya itu menzalimi istri kita kalau kita ngerokokkan di depan istri. Dan asapnya itu ya baunya ya Allah ya teman-teman. Bagus. Masya Allah ya Ustadz Khaliful Hadi ini. Coba mari kita lanjutkan ya. Pak menyekik orang yang berutang. Madharat. Kan masih banyak lagi syariat-syariat mengharamkan dikarenakan madharat. Tapi logika paling mudah. Sekarang logika nih. Rokok yang sudah dikenal mendatangkan madharat. Kalau andai kata ada di zaman Nabi. Ini kan kita mengandai, ada di zaman Nabi. Dan di zaman Nabi itu ada 3 model. Nabi dan para sahabatnya. Yang ketiga orang-orang munafikun. Yang ketiga bangsanya Abu Jahal dan yang lainnya. Kira-kira dari 3 orang ini yang mengisap rokok siapa? Ya cocok ya. Yang ketiga orang ini ada Rasulullah, ada sahabat Nabi, ya, ada Abu Jahal, ada orang-orang munafik. Ya, yang cocok ya orang-orang seperti itu teman-teman. Gak mungkin lah Rasulullah SAW ini sebelum khutbah merokok. Lalu diiringi dengan yaitu sahabat Nabi. Gak mungkin teman-teman. Coba mari kita lanjutkan ya. Nabi dan para sahabatnya, ataukah orang-orang munafikun dan Abu Jahal dan yang berasumsi antum sekarang. Kalaulah rokok itu ada di zaman Nabi, padahal rokok itu ada madharatnya. Sudah sepakat itu. Hatta ustadz yang merokok pun meyakini itu ada madharatnya. Tapi kalau rokok itu ada di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, sedangkan di zaman Nabi itu ada Nabi dan para sahabatnya, ada munafik dan sekelompoknya, ada Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kafir dan yang semisalnya. Kira-kira yang terbayang di benak kamu, yang rokokan siapa? Abu Jahal ya. Abu Jahal itu Nabi. Abu Jahal dan bala tentaranya. Karena apa? Begitulah Abu Jahal dan bala tentaranya kan. Dia nggak memikirkan apakah itu maslahat atau tidak. Kalau Nabi dan para sahabatnya selalu akan berpikir, iki ono manfaatnya, apa ono madharate kan gitu kan. Selama itu bermadharat, nggak bakal Nabi dan para sahabatnya itu mengisapnya dan meminumnya. Nah, itu begitu ya kawan. Dong apa ya? Jelas? Dong apa? Sekarang yang kedua, pelajaran penting. Wahai seorang ustadz yang ngisap rokok itu kira-kira di Indonesia ini, sekarang Anda nggak usah bicara hukum asal adalah ibaha. Baik, kita bicara kira-kira pelaku rokok yang ada di Indonesia ini, siapakah mereka? Orang yang terbaik, yang meniti jalannya salaf, atau orang yang paling terjelek, yang tidak meniti jalannya salaf? Baik, yang kedua, Anda berdalil dengan ucapan Syaukani rahimahullah ta'ala. Syaukani mengatakan bahwasanya qad itu adalah boleh dan hukum asal adalah ibaha. Kalau kita mau merujuk kepada ucapan Syaukani rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan qad itu adalah ibaha, karena kaidah asal al-aslu fil asal ibaha, belum mendatangkan kata setelahnya, kecuali sesuatu yang yadhurru memadharatkan ajilan atau ajilan. Perhatikan kata setelahnya, kecuali sesuatu yang itu mendatangkan madharat baik saat itu atau akan datang. Oke, kaidah Syaukani jelas. Cuma walaupun penerapan beliau itu adalah ijtihad beliau, tapi ada kata yang harus kita terapkan di sini. Anda jangan berdalil ucapan Syaukani lalu berhenti di situ. Perhatikan kata setelahnya. Syaukani juga mengatakan kecuali sesuatu itu mengandung madharat baik saat itu madharatnya atau akan datang. Terapkan kepada rokok. Apakah rokok tidak mengandung madharat baik saat atau akan datang? Jawabannya iya. Anda nggak usah
tertipu di prakteknya Syaukani. Tapi perhatikan kaidah yang dibawakan oleh Syaukani. Anda jangan tertipu di prakteknya Syaukani. Ada Syaukani mujtahid, dan orang yang beristihad qad akhta'a, bisa salah, dan Syekhuna Mubil membantah Syaukani terkait dengan qad itu. Wa hadza ijtihad Syaukani, dibantah oleh para ulama. Jadi kita nggak boleh ngikuti ijtihadnya ulama yang salah sebagai pelindung atas ijtihad atas perbuatan kita, nggak boleh dong. Seorang muslim itu adalah mengambil pendapat yang hak, yuwafiqul hak, mencocoki kebenaran, mencocoki dalil. Dan lihat ucapan Syaukani, tidak mendukung pada rokok. Karena beliau dikata setelahnya itu, yang harus perhatikan juga, kecuali sesuatu yang mengandung madharat saat itu dan akan datang. Dan rokok terapkan di situ. Bisa dipahami? Teman-teman semuanya, jangan mengambil keringanannya para ulama. Maka Imam Ahmad mengatakan, man tatabba'a rukhsal ulama'i faqad tazandaqa. Siapa saja orangnya yang mencari keringanan-keringanan ulama, ujung-ujungnya pasti akan menjadi zindiq. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Masya Allah ya, Ustadz Khaliful Hadi ya, teman-teman bisa subscribe channelnya. Jazakallah khairan Ustadz Khaliful Hadi. Penjelasannya ini sangat mencerahkan ya teman-teman, sangat mencerahkan, dan Masya Allah ya, ilmunya ini sangat bagus ya teman-teman untuk kita dengarkan tentang terkait masalah rokok ini. Jadi semoga Ustadz Riyad Bajri juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mencabut yaitu fatwanya bahwasanya rokok itu halal dan berpendapat dengan mengikuti Imam Asy-Syaukani. Jadi kata-kata terakhir dari Ustadz Khaliful Hadi ini sangat menusuk hati ya teman-teman. Coba kita ulang sekali lagi ya. Ulama'i faqad tazandaqa. Siapa saja orangnya yang mencari keringanan-keringanan ulama, ujung-ujungnya pasti akan menjadi zindiq. Jadi siapa saja yang mencari keringanan-keringanan ulama, nanti pada akhirnya ataupun ujungnya akan menjadi zindik. La haula wala quwata illa billah. Ya, sangat mengerikan sekali ya teman-teman. Jadi ternyata ya namanya juga ustadz ya, manusia biasa, pasti ada tergelincirnya teman-teman. Tapi kalau ustadz tersebut itu mengakui kesalahannya, itu malah lebih baik, lebih bagus ya teman-teman. Tapi kalau ustadz tersebut itu tidak mengakui kesalahannya dan berpegang masih kekeh rokok itu halal, nah ini musibah ya teman-teman. Karena sudah datang kebenaran tapi tetap melakukannya ya kesalahan tersebut itu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah jelas ya teman-teman tentang masalah rokok ini. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri bahwasanya penjelasan dari Ustadz Khaliful Hadi ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi para ikhwah yang masih merokok ataupun para ikhwah yang dulunya tidak merokok lalu kemudian mendengar ada ustadz ataupun ngaji ustadz tersebut itu lalu kemudian merokok, semoga ya berhenti kembali teman-teman. Gak ada manfaatnya sama sekali, dan itu adalah perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang ya membuang-buang harta. Coba teman-teman ya, uang tersebut itu kalau kita belikan buat ya susu anak ataupun buat keperluan dapur istri, kan itu lebih bermanfaat dan mendapatkan pahala. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya tampilkan ya, bahwasanya penjelasan dari Ustadz Khaliful Hadi ini sangat luar biasa dan bisa mencerdaskan yaitu umat. Nah oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.